Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dinasti Bani Umayyah, pelopor kemajuan peradaban Islam. Oke anak-anak, sebelum kita tahu lebih mendalam tentang sejarah dinasti Bani Umayyah, kita harus tahu dulu nih, apa aja sih peninggalan-peninggalan dari dinasti Umayyah. Perhatikan gambar tersebut. Gambar itu adalah bekas istana Umayyah di Gurun Pasir. Masjid Agung Cordoba. Pada masa dinasti Umayyah, Islam telah memasuki Spanyol dan membuat masjid yang besar yang disebut dengan Masjid Agung Cordoba. Cordoba adalah ibu kota Spanyol di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Setelah penaklukan kembali Spanyol oleh kaum Kristen, gedung ini diubah fungsi menjadi sebuah gereja. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Mata uang. Mata uang ini adalah salah satu mata uang peninggalan dari dinasti Umayyah. Ketika Abdul Malik naik tahta, ia mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak mata uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Oke, kita lihat gambar. Gambar tersebut adalah Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, dan masjid ini adalah masjid salah satu bukti sejarah Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar memperbaiki masjid tersebut. Kemudian pada masa dinasti Umayyah, Masjid Al-Aqsa dibuat Kubah As-Sakhra yang dibangun oleh masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik dan putranya Al-Walid I. Kubah As-Sakhra mulai dibangun pada 687 Masehi. Dilaporkan besarnya biaya pembangunan mencapai 7 kali pemasukan pajak tahunan dari Mesir. Kemudian, masjid ini juga ditulis dengan kaligrafi Kufi, ditambahkan di bagian dalam kubah. Pada tanggal yang tercatat adalah 70 Hijriah atau 691 sampai 692 Masehi, dipercaya oleh para sejarawan sebagai waktu diselesaikannya kubah tersebut. Tahukah kalian sejarah berdirinya dinasti Umayyah? Oke anak-anak, sebelum kita bahas tentang berdirinya dinasti Umayyah, kita harus tahu dulu nih apa perbedaan dari Bani, dinasti, dan Daulah. Bani berarti anak, anak cucu atau keturunan. Sebagai contoh, Bani Adam berarti keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya dinasti. Apa itu dinasti? Dinasti berarti keturunan raja-raja yang memerintah dan semuanya berasal dari satu keluarga. Sebagai contoh, dinasti Umayyah berarti raja-raja yang memerintah pada dinasti tersebut itu berasal dari satu keluarga, dalam artian secara turun-menurun. Adapun daulah berarti kekuasaan, pemerintah, atau negara. Sebagai contoh, Daulah Bani Umayyah berarti kekuasaan atau pemerintahan dari keturunan Bani Umayyah. Anak-anak, nama Daulah Umayyah berasal dari kata Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, yaitu salah satu pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah senantiasa bersaing dengan pamannya bernama Hashim bin Abdi Manaf untuk merebut kepemimpinan dan kehormatan. Jika kita lihat, silsilah Bani Umayyah yaitu berawal dari Abdul Manaf, kemudian mempunyai anak yang bernama Abdul Syams dan Hashim. Abdul Syams mempunyai anak yang bernama Umayyah dan Robi'ah, dan Hashim mempunyai anak Abdul Muthalib yang kemudian mempunyai anak lagi Abdullah dan Abu Thalib, kemudian punya anak lagi Muhammad dan Al-Abbas. Jadi anak-anak, Umayyah, Hashim, dan Nabi Muhammad itu masih satu keturunan, yaitu dari Abdul Manaf atau leluhur mereka. Umayyah adalah keponakan dari Hashim, yang berarti Hashim adalah paman dari Umayyah. Sesudah datangnya Islam, berubahlah hubungan Bani Umayyah dengan saudara-saudara sepupu mereka yaitu Bani Hashim.
Bani Umayyah tegas menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, sedangkan Bani Hashim sebaliknya, yaitu mendukung dakwah Nabi. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Fathu Mekah atau pembukaan kota Mekah. Hal ini dilakukan setelah mereka tidak menemukan hal lain selain masuk Islam. Lalu, siapakah Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah bin Abi Sufyan adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh berpengaruh dari Bani Umayyah. Ia masuk Islam bersama ayahnya pada saat terjadi Fathu Mekah atau pembukaan kota Mekah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi salah satu periwayat hadis yang baik. Pada masa Abu Bakar, Muawiyah memimpin tentara Islam dalam perang Riddah untuk menumpas kaum murtad. Peranan Muawiyah bertambah besar pada masa Khalifah Utsman bin Affan, karena Khalifah Utsman juga dari anggota Bani Umayyah. Pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat gubernur di Damaskus atau Suriah. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan menyebabkan perpecahan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Kelompok Bani Umayyah merasa tidak puas terhadap kebijakan untuk lebih memilih atau mengutamakan pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah daripada mengutamakan pencarian pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Peristiwa arbitrase atau tahkim. Perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan akhirnya pecah menjadi perang Siffin di bagian barat Sungai Eufrat selama 40 hari. Perang tersebut dimenangkan oleh kelompok Ali. Ketika kemenangan sudah di depan mata, salah satu pendukung Muawiyah, yakni Amr bin As, memerintahkan kelompoknya melakukan isyarat penancapan Al-Quran di atas tombak sebagai tanda damai. Melihat itu, pasukan Ali menjadi gentar. Sebagian pasukan Ali menyeru untuk berperang, dan sebagian lagi tidak, karena jika perang tetap dilanjutkan, khawatir pasukan Muawiyah akan menyerang balik pasukan Ali. Melalui peristiwa ini, kelompok Ali terpecah menjadi dua bagian, yaitu golongan Syiah yang membela Ali bin Abi Thalib dan golongan Khawarij yang keluar dari barisan Ali dan tidak juga mendukung Muawiyah. Selanjutnya, akhirnya Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menghentikan peperangan dan melakukan perundingan dengan Muawiyah sebagai berikut. Pertama, perundingan diadakan di Daumatul Jandal, kota kecil dekat terusan Suez. Kedua, masing-masing pihak diwakili 100 utusan, dan ketiga dari pihak Ali diketuai oleh Abu Musa al-Asy'ari. Perundingan tersebut dikenal dengan Tahkim Daumatul Jandal, berlangsung pada Ramadan pada tahun 34 Hijriah. Berikut isi Tahkim Daumatul Jandal. 1. Menetapkan bahwa Utsman telah wafat karena teraniaya dan wali dari orang yang meninggal berhak menuntut bela. Dalam hal ini Muawiyah adalah orang yang paling berhak menuntut bela. Kedua belah pihak sepakat menurunkan Ali dan Muawiyah dari pasukan masing-masing. 3. Khalifah selanjutnya dipilih melalui kesepakatan umat Islam dengan mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah peristiwa tersebut, kaum Khawarij terus memburu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan serta Amr bin As untuk dibunuh. Muawiyah dan Amr berhasil melarikan diri, sedangkan Ali dibunuh ketika melaksanakan sholat subuh oleh Ibnu Multajam, salah seorang kaum Khawarij. Peristiwa Amul Jamaah. Sepeninggalan Ali bin Abi Thalib, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali. Pemerintahan Hasan tidak berlangsung lama, hanya bertahan beberapa bulan saja. Posisinya yang semakin melemah dan keinginannya untuk mempersatukan umat Islam membuat Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Hasan tidak menginginkan peperangan begitu panjang yang menyebabkan banyak korban jiwa bagi umat Islam. Peristiwa penyerahan kekuasaan Hasan kepada Muawiyah disebut Amul Jamaah atau Tahun Penyatuan 661 Masehi. Sejak saat itu, resmi pemerintahan Islam dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan.
Dari sanalah berdirinya dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus, yang sekarang disebut dengan Suriah. Sistem dari pemerintahan dinasti Umayyah adalah monarki, yaitu sistem pemerintahan secara turun-menurun. Keturunan Umayyah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun, kemudian dikenal dengan dinasti Umayyah. Berikut adalah daerah kekuasaan dinasti Umayyah, meliputi Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan, Persia, Irak, Arab, Palestina, Syria, Afrika Utara, Spanyol, dan lain-lain. Selanjutnya, daftar 14 khalifah dinasti Umayyah. Selanjutnya, kemajuan peradaban dinasti Umayyah, yaitu ilmu agama, politik dan militer, ekonomi dan sosial, dan ilmu pengetahuan dan seni budaya. Baik, bidang ilmu pengetahuan agama yaitu penyempurnaan tanda baca Al-Quran, ilmu qiraah, kodifikasi dan penulisan hadis, tafsir Al-Quran, fikih, dan tasawuf. Bidang politik dan militer dibentuk pasukan khusus hijabah, yaitu pasukan khusus pengawal raja. Selanjutnya bidang ekonomi dan sosial, yaitu mencetak mata uang sendiri, terus sarana, irigasi, dan membangun pabrik-pabrik. Adapun bidang ilmu pengetahuan dan seni budaya, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendirikan pusat kajian dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Alhamdulillah, cukup sekian ya anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.